Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Winata dengan NIM G0025-100 dari kelompok 2517 atau kelompok atau SGD B7. Saatnya saya akan mengerjakan laporan untuk inhal. Seorang pasien itu datang ke rumah sakit setelah makan sate kambing terlalu banyak. Nyeri dirasakan di regio kanan atas dan merpisahan positif. Nah, perlu digarisbawahi dulu bahwa merpisahan ini tuh adalah pengecekan untuk mengetahui inflamasi pada vesikavelea. Sehingga kalau misalnya merpisahannya itu positif, maka besar kemungkinan bahwa pada vesikavelea-nya itu terkena inflamasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur saluran sekresi vesikavelea, otot yang mengelilingi papila duodeni mayor serta otot-otot penyusunnya, dan nama kelainan vesikavelea beserta gejalanya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai alur dari vesikavelea. Jadi, vesikavelea ini kan gunanya itu untuk menyimpan dan juga mensekresikan dari garam empedu. Nah, di mana garam empedu tuh nggak hanya disekresikannya tuh dari lewat vesikavelea aja. Jadi dari intrahepatal ini tuh akan lewat dari canaliculi biliveri. Nah, canaliculi biliveri lalu ke ductus biliverus. Nah, terus dari ductus biliverus bakal ke ductus hepaticus jector et sinister. Nah, terus vesikavelea itu nggak sendiri, dia tuh ada ductus hepaticus communis ini tadi. Nah, si ductus hepaticus communis ini bakalan bertemu dengan ductus cysticus yang dari vesikavelea. Dia bertemu, terus nyambung, dan melewati ductus coledochus. Nah, terus lanjut ke ampula hepatopankreatika. Nah, terus dari ductus pankreaticus itu juga masuk nih ke sini, ampula hepatopankreatika, ke papila duodeni mayor. Jadi ini ductus, ini kan dia dari sini nih, ya kan, vesikavelea. Terus melewati ke sini. Ini terus ke ini juga ketemu nih ke sini untuk bisa masuk sama. Ini ada ductus cysticus yang tadi, ductus cysticus ini. Jadi vesikavelea itu kan ductus cysticus. Nah, ini juga ketemu kan sama ductus hepaticus communis. Mereka ketemu ke ductus coledochus biliaris nih. Yang ini ductus coledochus ductus coledochus biliaris. Nah, lanjut ke ampula hepatopankreatika dan lanjut ke papila duodeni mayor. Nah, selanjutnya adalah mengenai muskuli atau otot. Nah, kalau otot-ototnya sebenarnya tuh namanya mirip-mirip dengan ductus yang ada di saluran atau alur penyalur dari garam empedu atau garam empedu yang dihasilkan oleh garam empedu yang ditampung di vesikavelea. Nah, jadi di sini ada papila duodeni minor dan papila duodeni mayor. Jadi kalau papila duodeni minor tuh yang lebih kecil dan papila duodeni mayor tuh yang lebih besar. Nah, terus otot yang mengelilingi papila duodeni mayor itu namanya adalah sphincter Oddi. Nah, sphincter Oddi itu otot polos. Dia tuh bakalan mengatur dari aliran empedu dan juga sekret pankreas ke duodenum. Nah, komponennya dari sphincter Oddi itu tuh bakalan ada sphincter ductus coledochus atau sphincter coledochus, yang dimana dia tuh bakalan mengelilingi ujung distal dari ductus coledochus. Terus ada sphincter ductus pancreaticus, sama kan kayak namanya, itu dia bakalan mengelilingi ujung distal ductus pancreaticus juga. Terus ada sphincter ampula hepatopankreatika atau sphincter ampula hepatopankreatikae, dia tuh bakalan mengelilingi ampula hepatopankreatika. Nah, terus klinis nih pada organ vesikavelea. Nah, yang pertama adalah koleositis. Koleositis ini tuh inflamasi ya, kan ada itis, berarti dia tuh adalah inflamasi pada atau vesikaveleanya. Terus ada kolangitis, dia tuh adalah inflamasi pada common bile duct atau ductus biliarisnya. Kan tadi ada sebelum berlanjut atau disebarkan disebarkan ke papila duodeni mayor, dia tuh bakalan melewati ductus coledochus. Nah, tapi kalau misalnya ada inflamasi juga di sana, maka bisa terjadi masalah juga, atau sekresi ya, atau penyebaran dari garam empedunya tuh bakalan bermasalah gitu. Terus ada
koleositiasis. Nah, itiasis itu berarti kemungkinan adalah batu di dalam vesikavilea. Biasanya tuh karena kalsifikasi kolesterol dan pigmen empedu. Terus ada kolekolitiasis, itu batu di ductus coledochus atau ductus biliaris. Jadi sama, yang ini itu inflamasi dan yang ini itu adalah adanya batu atau hambatan gitu. Nah, terus di ini tuh ada pemeriksaannya buat mengetahui koleosistitis, yaitu adalah ini tadi Marfan positif. Marfan ya, kalau misalnya dia tuh ditekan dan pasien diminta untuk menarik nafas dengan dalam dan ada pembesaran gitu, besar kemungkinan dia tuh terjadi pembengkakan atau inflamasi atau ya koleositis. Seperti itu. Sekian video laporan dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah.